Halo semuanya, balik lagi dengan Baliman dan semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang 5 hal penting yang harus kamu ketahui ketika kamu memilih untuk belajar bahasa Perancis. Nah, apa aja hal-hal itu? Yuk kita langsung aja lanjut ke pembahasannya. Oke teman-teman, jadi hal pertama yang akan kita pelajari di sini adalah tentang gender. Mungkin banyak juga dari teman-teman sekalian yang udah tahu bahwa di dalam bahasa Prancis itu terdapat gender. Nah, sama seperti bahasa Inggris, mereka juga menggunakan she atau he, atau dalam bahasa Prancisnya il dan juga elle. Il untuk dia laki-laki, kemudian elle untuk dia perempuan. Nah, ketika dalam bentuk jamak, kamu hanya perlu menambahkan s untuk masing-masing subjek. Lalu dengan penggunaannya, kamu juga perlu tahu bahwa di dalam bahasa Prancis, il dan elle ini juga tidak sembarang digunakan ya. Ada hal-hal khusus yang harus kamu ketahui. Misalnya ketika kamu ingin menggunakan il jamak, berarti di dalam komposisi subjek itu terdapat satu gender, yaitu laki-laki semua, atau campuran dari keduanya, ada laki-laki dan juga perempuan. Misalnya seperti ini, dalam satu kelompok itu terdapat satu laki-laki, kemudian ada 5 perempuan, maka kamu harus menggunakan il. Tetapi ketika di dalam satu kelompok itu terdapat perempuan aja semuanya, kamu harus menggunakan elle. Jadi harus hati-hati ya. Nah, selain itu, di dalam bahasa Prancis juga terdapat gender pada artikelnya. Misalnya artikel definite yang di dalamnya terdapat le untuk laki-laki, la untuk perempuan, dan le untuk campuran dari keduanya atau masing-masing dalam bentuk jamak. Begitu juga dalam bentuk indefinite yang terdapat un yaitu untuk laki-laki, une untuk perempuan, dan de untuk campuran dari keduanya atau masing-masing dalam bentuk jamak. Nah, itu dia gender di dalam bahasa Prancis yang harus kamu ketahui. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian konjugasi di dalam bahasa Prancis. Nah, apa sih itu konjugasi sebenarnya? Buat kita yang menggunakan bahasa Indonesia dan juga mungkin kebanyakan dari teman-teman belajar bahasa Inggris nggak tahu apa sih itu konjugasi. Karena dari dua bahasa tadi tidak menggunakan sistem yang sama seperti bahasa Prancis. Nah, ini seringkali aku lihat bahwa banyak teman-teman juga yang nggak mengerti apa sih itu konjugasi sebenarnya. Pokoknya konjugasi itu yang kayak gini deh. Pokoknya katanya jadi berubah kayak gini, tapi kenapa itu belum tahu. Mungkin dengan menonton video ini nanti kamu jadi udah tahu tentang kenapa sih ini disebut konjugasi. Oke, jadi nggak tentang apa itu konjugasi aja ya. Nah, konjugasi itu terjadi ketika suatu verba mengalami perubahan yang disebabkan oleh penggunaan modus, kala, subjek, dan juga jumlah. Kita nggak akan berbicara tentang hal itu juga secara terperinci di dalam video ini karena aku hanya ingin memperkenalkan aja kepada kalian semua tentang hal-hal yang harus kamu ketahui ketika kamu memulai untuk belajar bahasa Prancis. Nah, untuk melihat proses konjugasi ini, kita coba menggunakan kata chanter yang artinya bernyanyi dalam bahasa Indonesia. Nah, kata chanter ini akan berubah ketika kamu menggunakan suatu jenis kala dan juga subjek. Misalnya, dia akan dikonjugasikan seperti contoh-contoh berikut ini. Je chante, tu chantes, il chante, elle chante, nous chantons, vous chantez, il chante, elle chante. Oke, jadi kamu bisa lihat sendiri bahwa kata kerja dari chanter ini mengalami perubahan. Dan ketika dia belum mengalami perubahan seperti yang aku contohkan tadi, dia masih dalam bentuk infinitif. Oke, ada bentuk infinitif, ada bentuk yang sudah dikonjugasikan. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita menggunakan kala présent dan juga subjek-subjek yang sudah kita kenal pada umumnya seperti aku, kamu, dia perempuan, dia laki-laki, kami, Anda atau kalian, dan juga mereka laki-laki atau mereka perempuan. Sekarang kita lanjut ke bagian accord. Kita sudah membicarakan tentang konjugasi dan juga gender. Nah, accord ini adalah sebuah penyesuaian yang terjadi pada verba atau adjektif. Nah, misalnya kita lihat dari contoh berikut ini. Il est allé, elle est allée. Il est allé, elle est allée. Nah, kita lihat di sini ada kata aller.
Tapi kenapa yang di kiri dan juga di kanan menjadi berbeda? Nah, hal inilah yang disebut dengan nakoh ketika kamu menambahkan e pada contoh kanan. Jadi ketika dia subjeknya perempuan, kamu harus menambahkan e. Nah, misalnya ketika masing-masing subjek ini berbentuk jamak, kamu harus menambahkan s untuk masing-masing kata kerjanya. Selanjutnya, untuk contoh pada adjektif. Misalnya kalimatnya seperti ini. Il est indonésien. Il est indonésien. Il est indonésienne. Il est indonésienne. Nah, perubahan-perubahan ini disebabkan oleh penggunaan subjek dari masing-masing kalimat. Yang kiri menggunakan il, yang kanan menggunakan l. Ketika dia menggunakan il, maka bentuknya normal aja, indonésien. Tetapi ketika dia menggunakan subjek l, maka dia akan ada tambahan akoh di belakangnya. Nah, sekarang kita akan melihat bentuk jamak dari kedua kalimat tersebut. Nah, di dalam bentuk jamak itu kamu tidak akan menemukan pelafalan yang berbeda, tetapi dalam bentuk tulisnya dia akan berbeda. Oke, jadi aku harap teman-teman bisa mengerti dari penjelasan yang pertama hingga yang ketiga ini, karena kita akan lanjut ke bagian yang keempat, yaitu pelafalan yang berbeda dengan tulisannya. Nah, mungkin hal ini udah nggak asing juga buat teman-teman sih, karena banyak orang udah tahu kalau misalnya kamu belajar bahasa Prancis itu, waduh, pasti bacanya sulit ya kalau kayak gitu. Oh, tulisannya apa, terus bacanya apa, gitu. Kayak gitu. Mungkin ya, mungkin. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu, dan itu semua karena kebiasaan aja. Kalau misalnya baru lihat dan itu nggak biasa, maka kita akan bilang itu sulit sih. Oke, jadi kita kembali ke pembahasan ini, bahwa pelafalan di dalam bahasa tulis bahasa Prancis akan berbeda dengan pelafalan dalam bentuk oralnya. Nah, cuman hal ini nggak sepenuhnya terjadi pada bahasa Prancis, hanya saja sebagian besar dari kata-kata yang ada di sini memiliki perbedaan pelafalan dari tulisannya. Misalnya, ini aku udah ada 4 contoh yang akan aku tampilkan ke teman-teman. Untuk yang pertama, itu dilafalkan seperti ini. Je vais à Paris. Je vais à Paris. Artinya, aku pergi ke Paris. Contoh yang kedua. C'est le roi de Charlemagne. C'est le roi de Charlemagne. Dia adalah Raja Charlemagne atau di Charlemagne. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga. Le château de Versailles. Le château de Versailles. Artinya istana Versailles. Kemudian yang terakhir ada ils sont dan juga ils ont. Oke, jika kamu perhatikan dengan seksama pada contoh yang terakhir, maka kamu akan melihat bahwa jumlah S dalam bahasa Prancis itu sangat menentukan pelafalan. Dan pelafalan dari masing-masing bentuk itu akan menghasilkan makna tertentu. Pada umumnya, dalam bahasa Prancis, ketika kamu temukan ada 2 S, baik di dalam satu kata ataupun 2 kata yang bertemu sekalian seperti itu, maka kamu harus melafalkannya seperti S. Tetapi ketika kamu hanya menemukan 1 S, maka kamu harus melafalkannya seperti Z, ya. Ils sont dan juga ils ont. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu liaison. Nah, hal ini masih berhubungan dengan pelafalan yang tadi. Cuman perbedaannya adalah hal ini terjadi ketika suatu kata yang kamu gunakan berakhiran dengan konsonan tapi senyap, sebuah konsonan yang tidak dilafalkan. Misalnya seperti kata pari tadi, S-nya nggak dibaca. Nah, yang seperti itu. Kemudian bertemu dengan kata berikutnya yang berawalan huruf vokal seperti A, I, U, E, U atau ash, mui. Atau dalam bahasa Indonesianya huruf H yang tidak dibaca. Misalnya seperti kata hotel dalam bahasa Prancis, dia dilafalkan seperti hotel, hanya nggak dibaca sama sekali. Nah, hal-hal seperti itu. Maka hal itu menyebabkan terjadinya sebuah liaison, di mana penyambungan antara akhiran pada kata yang pertama kepada kata berikutnya. Nah, contohnya seperti ini. Je suis étudiant. Je suis étudiant. Ya, ada Z antara suis dan juga étudiant. Je suis étudiant. Ya, bukan je suis étudiant, tapi je suis étudiant. Oke. Kemudian contoh berikutnya, Puput joue avec ses amis. Puput joue avec ses amis. Ses amis, bukan ses amis, tapi ses amis. Nah, seperti itu. Oke. Nah,
Itu dia pembahasan di video kali ini. Semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman yang sedang memulai belajar bahasa Prancis atau yang sedang memperdalam bahasa Prancis. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Au revoir.